Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita memulai kembali pengajian kajian kita. Semoga juga Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga umat Islam pada umumnya dan seluruh masyarakat kita pada khususnya, agar terhindar dari segala macam penyakit yang tidak kita inginkan. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan atas syafaat beliau baik di dunia maupun sampai kehidupan akhirat nanti, kita senantiasa dikumpulkan bersama beliau dan dikumpulkan bersama para sahabat-sahabat dan orang-orang yang saleh. Amin. Baik Bapak-bapak sekalian, malam ini kita ayat yang ketiga. Ya. Allah menjelaskan di sini huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwal, dialah yang awalun, wal akhiru, dan dialah juga yang akhir, waz zahiru, dan dia yang maha zahir, wal batin, dan Allah pun maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu atau maha mengetahui tentang apa yang terjadi. Coba apa yang dipahami dari ayat itu? Huwal awwalu, Allah itu bersifat maha awal, Allah bersifat maha akhir, Allah bersifat zahir, dan Allah bersifat batin. Awal artinya sesuatu yang paling awal. Nah, kenapa Allah itu dikatakan sesuatu yang paling awal? Kemudian wal akhir, Allah itu pun maha akhir. Artinya apa? Kenapa Allah itu dikatakan maha akhir? Waz zahir, zahir itu artinya kelihatan. Allah itu maha bisa dilihat. Nah, yang bisa dilihat dalam konteks maha di sini, apa yang bisa dilihat? Itu kajian kita malam ini. Wal batin, batin itu tidak kelihatan. Nah, zahir kelihatan, batin tidak kelihatan. Nah, Allah di sini maha kelihatan, maha tidak kelihatan. Apalah maksudnya ini? Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu. Alim, asal kata alama yu'allimu, alim, maha mengetahui. Kalau orang yang mengajar, mu'allim, orang yang mengetahui. Kalau orang Islam, asal kata salamah, muslim, salamatan. Ya.
Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Allah itu maha awal? Dia ada sebelum tempatnya ada, atau belum diciptakan dunia sudah ada. Allah itu ada Sebelum tempatnya ada. Sebelum tempat ini ada. Maksudnya dunia. Pak Edi, kenapa Allah itu dikatakan zat maha awal? Nih, siapa nih? Kenapa Allah itu dikatakan maha awal? Telah ada sebelum segala sesuatu ada. Setelah ada segala sesuatu telah ada. Bapak? Sesuatu Allah. Pertanyaan kedua, Allah itu zat atau makhluk? Zat. Kenapa tidak dikatakan makhluk? Ada yang diciptakan. Kalau makhluk kan yang diciptakan. Makhluk yang diciptakan. Kalau zat Diciptakan. yang menciptakan. Pertanyaan tauhidnya, siapa yang menciptakan Allah? Ada siapa yang menciptakan Allah? Ayo. Kaget kan kalau ada pertanyaan dari orang-orang kafir, orang-orang orientalis Yahudi, dia pasti akan bertanya siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya kan? Tidak diciptakan. Itu pertanyaan filsafatnya kan seperti itu. Kalau bahasa kita apa nah? Kepengen tahu nih, ya kan? Kalau manusia kan ada, kita dilahirkan dari ibu kita dari nenek kita dari neneknya lagi, neneknya lagi. Nah, Allah itu siapa yang menciptakan? Di dalam ilmu tauhid, apabila seorang makhluk bertanya dari mana Allah diciptakan dan dari bahan apa Allah itu diciptakan, hukumnya haram. Batas itu jawabannya. Ya. Jangan dikatakan bahwa Allah itu tercipta dari itu atau terbuat dari itu, maka hukumnya haram. Makanya disinilah dikatakan bahwa Allah itu zat, sedangkan semua sesuatu yang ada di alam dan di bumi ini adalah makhluk. Makhluk langit, makhluk bumi, makhluk di daratan dan di lautan, itu yang kita jelaskan pada ayat kedua. Ya. Nah, Allah maha awal artinya Allah itu adalah zat yang maha menciptakan. Ya. Jangan kita bertanya kapan Allah itu ada. Tidak bisa kita dijawab karena dalam ilmu tauhid haram kita bertanya Allah itu tercipta dari apa dan kapan dia akan berakhir. Ya. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Manusia saja sejak Nabi Adam diciptakan sampai ke Nabi Nuh itu 1000 tahun usia kita, usia jaraknya. Dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim 1000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Musa 750 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa 1500 tahun jarak. Nabi Isa ke Nabi Muhammad dilahirkan 600 tahun. Nah, Nabi Muhammad sampai hari ini dikurangkan 2021 Masehi dikurang tanggal kelahiran Nabi 571 Masehi 1450 tahun. Jadi jarak antara Nabi Adam sampai hari ini usia dunia ini sudah 6300 tahun. Nah, itu baru manusia. Belum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya kan? Itu jaraknya. Makanya kalau orang berbicara tentang korban, peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail itu terjadi 4.300 tahun yang lalu. Waribu. Nah, kita ini jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa 1.500 tahun jaraknya. Sedangkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Nah, Nabi Muhammad sampai hari ini baru 1450. Artinya antara Nabi Musa dan Isa 1550 tahun lagi baru sama jaraknya. Ya, artinya sudah tahu. Nah,
Kenapa Allah dikatakan zat? Karena dia yang maha awal. Artinya kalau Allah itu dikatakan maha awal, maka dia berhak wal akhiru, mengakhiri tentang segala sesuatu yang diciptakannya, Pak. Itu rahasia. Jadi kalau ditanya kenapa Allah itu bersifat maha akhir, karena Allah berkuasa untuk mengakhiri segala sesuatu yang diciptakannya. Di dalam konteks ilmu tafsir, Pak, ini seringkali sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah ajarkan ke kita. Nabi Muhammad ketika seorang sahabat atau seorang jamaah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah misalnya, apa ini perintahnya, apa ini larangannya, tapi wahyu belum diturunkan oleh Jibril. Nabi Muhammad selalu menjawab, insya Allah. Nah, kita tidak mau memudayakan lagi. Sesuatu perencanaan yang baik tapi tidak disukai Allah kalau tidak diakhiri atau diawali dengan kalimat insya Allah. Itu. Nah, kita sekarang mulai dikurangi, mulai menghilangkan kalimat itu. Besok aku mau pergi ke sana, insya Allah atas izin Allah. Jadi sesuatu yang baik, perencanaan yang baik, baik dilakukan oleh seorang pemerintah, seorang guru, seorang apapun yang namanya manusia, kalau dilakukan perencanaan itu tidak ada kalimat insya Allah, sesuatu yang baik tapi tidak disukai Allah. Nah, ini kita mulai budayakan lagi. Ya. Ustaz Mustaqim, besok kita ngajar dah. Dia jawab insya Allah, masukkan kalimat itu. Jadi sesuatu perencanaan yang baik, ide yang baik, usaha yang baik, ya. Tapi kalau tidak ada kalimat insya Allah atas izin Allah, sesuatu yang tidak disukai Allah. Makanya Nabi sebenarnya mengajarkan kalau dia ditanya oleh umatnya Nabi tentang ajaran agama, Nabi belum bisa menjawab, dia selalu menjawab insya Allah sampai wahyu turun. Nah, ini budayakan. Ya, itu wal akhir. Jadi kalau dikatakan kenapa Allah itu makhluk yang dikatakan maha akhir, karena Allah itu mampu mengakhiri tentang segala sesuatu. Nah, kita Pak manusia ini ya seringkali tidak meyakini dan mengimami bahwa Allah itu maha awal, maha akhir. Sehingga manusia itu seringkali membuat perencanaan tapi tidak pernah disandarkan kepada Allah. Manusia punya rencana, Allah pun punya kuasa, punya rencana. Ya. Apalagi kalau kita lihat Pak musibah sekarang. Kalau kita lihat YouTube Cina, baru angin dan air makhluk Allah yang marah sudah berapa hancurnya. Jadi makhluk Allah itu yang paling dahsyat Pak, angin, air, api. Kalau tiga makhluk ini sudah tidak mau bersahabat, hancurlah kita. Jadi pelajaran pertama ya, Allah maha awal dan maha akhir itu sesuatu zat yang maha awal, jangan pernah ditanya dari mana Allah itu diciptakan, hukumnya haram. Kenapa Allah dikatakan maha akhir? Karena Allah mampu mengakhiri tentang segala sesuatu. Nah, artinya apa? Kita sebagai makhluk yang diciptakan, buatlah perencanaan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa diakhiri atau diawali dengan kalimat insya Allah, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sampai dua itu ada yang tanyakan? Ya. Zahir itu kan artinya bisa dilihat, betul lah. Nah, lalu apa yang bisa dilihat bahwa Allah itu bisa dilihat? Allah bisa dilihat melalui ciptaannya. Ya, di dalam
ayat ke setelah ini ada kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ayat keberapa itu? Ayat kelima, keempat di akhir ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwa Allah itu ada bersama kita dimanapun kita berada. Allah pun bersama kita. Dan dia lebih dekat. Makanya ada ayat yang menjelaskan Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Ya. Jadi Allah itu maha zohir. Zohir itu artinya bisa dilihat. Nah, bisa dilihat di sini, Pak. Ada dalam kaidah Arab nazoroh. Nazoroh itu artinya melihat. Makanya ada kalimat unzur, lihatlah. Nazoroh, melihat. Basor artinya juga melihat. Sering kita ayat Al-Quran itu kan wa huwa alimum basir. Allah itu maha mengetahui dan maha melihat. Coba baca surat Al-Isra ayat 1. Apakah? Tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Nah, ayat ini ditutup dengan kalimat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, kalau kita buka Google, melihat itu bahasa Arabnya unzur, nazarah melihat, unzur lihat. Tapi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, makanya setiap ayat yang diawali dengan kalimat tasbih, subhanallazi, alhamdulillah, tabarakallazi, sabbahalillah, pasti Allah menciptakan peristiwa yang luar biasa. Itu Pak. Nah, ketika Allah itu menceritakan sesuatu yang luar biasa, pasti terlalu banyak dia menggunakan kalimat basir, melihat. Tapi melihat dengan basir, bukan nazara. Kalau nazara dengan mata, kalau basir dengan hati. Itu bedanya. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu, Pak, tidak bisa dilihat dengan mata nazara. Makanya ditutup dengan kalimat basir, dengan mata hati bisa. Kalau kita melihatnya dengan peristiwa mata zahir, tidak akan pernah percaya. Ya, tidak akan pernah percaya. Itu yang terjadi dengan Abu Jahal dan sebagainya. Mana mungkin katanya dari Mekah kemudian ke Madinah langsung naik ke Sidratil Muntaha dalam waktu yang singkat lah balik lagi ke Mekah. Itu dengan mata zahir. Tapi Allah tutup kalimat di sini karena ada di tengah kalimat barakna haulahu linuriyahu min ayatina, karena Allah kasih keberkahan melihat tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Lalu ditutup dengan kalimat innahu huwas samiun basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi bedakan, kalau Allah menggunakan kalimat nazara dan menggunakan kalimat basar, artinya sama-sama melihat, Pak. Tapi melihat basar dengan hati. Melihat nazara itu dengan mata, ini beda. Makanya dicontohkan dalam surat Al-Isra, lihatlah kejadian itu dengan hati, bukan dengan mata ini. Jadi yang dimaksud Allah itu maha zahir, artinya Allah itu bisa dilihat, bukan bisa dilihat dengan mata zahir, tapi bisa dilihat, dirasakan dengan basir, dengan hati. Bagaimana caranya? Allah bisa dilihat dengan semua makhluk ciptaan yang ada di alam ini, di langit dan di bumi. Itu membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nah, kemudian yang keempat, wal batin, Allah itu maha batin. Nah, apa tadi batin? Artinya tidak bisa dilihat. Ayo bisa kasih contoh. Kalau tadi bisa dizohir, tadi bisa kasih contoh. Tapi ini Allah itu bersifat maha batin. Allah itu tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Yang dimaksud Allah wal batin, Allah itu tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ayo carilah perumpamannya, Ustaz. Ya. Baru 4 dalam ayat ini.
sifat Allah itu 99. Ya. Kalau zahir Allah bisa dilihat, tapi kalau batin Allah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, yang bisa dirasakan ini apa? Aku kasih gambaran sedikit supaya kalian berpikir. Wah, wong itu kurus nih ya, sakit batin gitu. Nah, kalau kena penyakit batin pasti kurus deh. Nah, itu gambarannya. Coba renungkan kenapa Allah itu sifat disebut maha batin.